Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dalam Renungan GKI Cimahi. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan berdoa Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami atas perlindungan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, atas kasih setia Tuhan yang tidak habisnya dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan kita diambil dari Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulut, melainkan perkataan apapun yang baik untuk membangun. Tema kita hari ini adalah bibir membawa berkat. Seandainya Bapak Ibu Saudara memberikan hadiah kepada orang yang kita kasihi, seperti misalnya mobil misalnya, bagaimanakah perasaan saudara apabila orang yang kita kasihi tersebut menyalahgunakan mobil itu? Katakanlah dia mengemudikannya secara ugal-ugalan sehingga mencederai orang lain ataupun dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara pasti kecewa, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemampuan untuk mengucapkan kata-kata yang dapat dimengerti adalah karunia dari Allah. Setiap pemberian yang baik dan setiap hadiah yang sempurna. Karunia inilah yang membedakan kita manusia dengan hewan, yang memungkinkan kita menyampaikan bukan hanya pikiran, melainkan juga perasaan kita kepada orang lain. Tetapi, sama seperti kendaraan bermotor, karunia berbicara dapat disalahgunakan. Allah pasti kecewa apabila karunia tersebut digunakan dengan sembarangan sehingga menyakiti dan membuat hati sedih, terutama hati orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar tetap berada dalam kasih Allah, mari kita harus menggunakan karunia berbicara sesuai dengan maksud yang Allah nyatakan kepada kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulutmu, melainkan perkataan apapun yang baik untuk membangun sesuai dengan kebenaran, sehingga itu memberikan apa yang baik kepada para pendengar. Mari kita bahas, mengapa kita perlu selalu menjaga tutur kata kita? Tutur apa saja yang harus kita hindari? Dan apa yang harus kita lakukan agar dapat mengatakan apa yang baik untuk membangun atau membina sesama kita? Alasan yang pertama, mengapa kita perlu menjaga tutur kata kita adalah karena lidah yang tenang seperti pohon kehidupan. Tetapi lidah yang menyimpang menghancurkan semangat. Amsal 15 ayat. Sama seperti air menyegarkan kembali pohon yang layu. Kata-kata yang menenteramkan dari lidah kita, dari lidah yang tenang, dapat membangkitkan semangat bagi orang-orang yang mendengarnya. Sebaliknya, kata-kata yang berbelat-belit dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Ya, perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Sebuah peribahasa dengan jelas menggambarkan bahwa ada orang yang berbicara tanpa dipikir, bagaikan tikaman pedang. Kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa tanpa dipikir dulu dapat menimbulkan luka emosi yang dalam dan merusak hubungan. Apakah hati saudara pernah terluka oleh tikaman pedang kata-kata?
Sebaliknya, peribahasa yang sama mengatakan, lidah orang yang berhikmat adalah penyembuhan. Kata-kata yang penuh timbang rasa dari orang yang memperlihatkan hikmat dari Allah dapat menyembuhkan hati yang sakit dan memulihkan hubungan. Pernahkah saudara merasakan kuasa penyembuhan dari kata-kata yang mengasihi? Menyadari bahwa ucapan seseorang memiliki kuasa, kita tentu ingin agar tutur kata kita menyembuhkan, bukannya menyakiti hati orang lain. Alasan yang kedua untuk terus menjaga tutur kata kita adalah dosa dan ketidaksempurnaan membuat hati cenderung menyalahgunakan lidah kita. Kata-kata yang berasal dari hati dan karena kecenderungan hati manusia itu jahat, maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjuang keras untuk mengekang lidah kita. Walaupun kita tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, tapi kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita. Sama seperti orang yang berusaha berenang ke hulu, harus terus melawan arus. Kita harus terus melawan kecenderungan untuk menyalahgunakan lidah akibat adanya dosa. Alasan yang ketiga untuk menjaga tutur kata kita adalah karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan bibir dan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tetapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jika seseorang menganggap dirinya orang yang beribadat, namun tidak mengekang lidahnya, tapi terus menipu hatinya, bentuk ibadat orang ini sia-sia. Sebagaimana kita lihat dalam pasal sebelumnya, tutur kata tidak dapat dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, dalam arti menyebutkan atau menyampaikan kata-kata yang jahat dan menyakitkan, maka semua perbuatan kita sebagai orang Kristen dapat dianggap sia-sia dalam pandangan Allah. Maka jelaslah, kita memiliki alasan yang kuat untuk berhati-hati agar tidak menyalahgunakan karunia berbicara. Sebelum kita mengulas kata apa saja yang dapat membina sesama kita, mari kita bahas dulu tutur kata yang jelas-jelas harus kita singkirkan dalam kehidupan seorang Kristen. Tutur kata yang pertama yang harus kita singkirkan adalah tutur kata yang menjatuhkan. Sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata cabul, kata-kata makian. Belakangan ini para pelawak sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk membuat orang tertawa. Tapi kata-kata yang tidak pantas tersebut seyogianya tidak boleh dianggap lelucon. Pada Kolose, Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Efesus bahwa senda gurau yang tidak benar, yang kotor, itu adalah hal-hal yang dilarang di antara orang Kristen yang sejati. Kata-kata yang kotor ini menjijikkan bagi Allah. Perkataan tersebut juga menjijikkan bagi orang yang mengasihi Allah. Mari saudara, kita jauhkan tutur-tutur kata yang tidak baik. Yang kedua adalah gosip atau fitnah. Gosip adalah obrolan ringan tentang orang-orang dan kehidupan mereka. Apakah gosip selalu berbahaya? Tidak. Kalau yang dimaksud adalah percakapan yang tidak merugikan. Misalnya tentang sesuatu yang bermanfaat, atau tentang kabar baik, seperti siapa yang baru dibaptis, atau siapa yang membutuhkan nasihat, maka gosip tersebut tidak berbahaya. Tetapi gosip dapat berbahaya apabila fakta diputarbalikan atau urusan pribadi dibeberkan. Dan yang lebih serius lagi, gosip bisa mengarah ke fitnah. Di mana fitnah biasanya selalu merugikan ya. Fitnah adalah tuduhan palsu yang menodai atau merusak nama baik seseorang.
Allah tidak menganggap enteng penyalahgunaan karunia berbicara untuk merusak nama baik atau menimbulkan perpecahan. Allah membenci orang yang menimbulkan pertengkaran di antara kita. Kita tentu ingin menghindari tutur kata yang pada dasarnya akan menjadikan kita sama seperti si iblis. Di komunitas kita tidak boleh ada perkataan yang bersifat memfitnah, yang memicu perbuatan daging seperti pertengkaran dan perpecahan. Yang ketiga adalah cacian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kata-kata memiliki kuasa untuk menyakiti. Memang terkadang karena ketidaksempurnaan manusia, kita semua mengatakan hal yang belakangan kita sesali. Tetapi Alkitab memberikan peringatan terhadap kebiasaan berbicara yang sama sekali tidak boleh ada di rumah orang Kristen. Paulus menasehati kita semua dalam Efesus 4 ayat 31, biarlah semua kebencian dan kemarahan dan murka dan teriakan serta cacian disingkirkan dari. Dalam terjemahan lain, kata cacian diterjemahkan menjadi kata-kata yang jahat, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menghina. Cacian seperti julukan yang merendahkan dan kritikan yang tajam yang terus-menerus dilontarkan bisa menyebabkan seseorang kehilangan harga dirinya sehingga ia merasa tidak berharga. Hati anak-anak yang lembut dan penuh kepercayaan sangat mudah terkena dampak yang menghancurkan dari cacian. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita dapat menggunakan karunia berbicara sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Sang Pemberi, yaitu Allah kita? Mari kita ingat kembali firman Tuhan yang kita baca tadi, Efesus 4 ayat 29, bahwa Allah mengajak kita semua untuk mengatakan atau mengucapkan perkataan apapun yang baik untuk membangun. Allah senang apabila perkataan kita bersifat membina, membangkitkan semangat, dan menguatkan orang lain. Maka kita perlu berpikir baik-baik sebelum bicara. Alkitab tidak memberikan peraturan khusus yang harus diikuti. Dan juga tidak mencantumkan apa saja jenis perkataan sehat yang diperkenankan. Agar kita dapat mengucapkan perkataan yang baik untuk membangun, mari kita ingat 3 hal sederhana tetapi cukup penting yang menjadi ciri tutur kata yang membina, yaitu yang sehat dan yang benar. Contohnya yang pertama adalah pujian yang tulus. Allah mengakui bahwa kita memerlukan pujian. Dan sebagai orang Kristen, sebaiknya kita juga memberikan pujian yang tulus kepada orang lain. Kenapa? Alasannya adalah jika kita memberikan sepatah kata yang tepat, yang tulus, pada waktu yang tepat, itu akan memberitahukan kepada saudara kita bahwa kita memperhatikan, kita peduli, bahwa yang beliau lakukan adalah benar, tidak sia-sia. Kata-kata yang menghibur hati seperti itu membina keyakinan kita semua untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh lagi di kemudian hari. Karena kita semua bersyukur sewaktu kita menerima pujian, bukankah sebaiknya kita juga berusaha keras memberikan pujian yang tulus kepada orang lain? Berlatihlah untuk mencari hal-hal yang baik dalam diri orang lain, kemudian berikan pujian dengan tulus. Dalam keluarga, suami dan istri juga perlu mendengar kata-kata pujian dan penghargaan yang tulus satu sama lain. Anak-anak khususnya akan bertumbuh dengan sejahtera apabila mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Pujian dan perkenan bagi seorang anak adalah bagaikan sinar matahari dan air bagi tanaman. Bapak Ibu orang tua, carilah kesempatan untuk memuji anak-anak kita dengan tulus atas sifat-sifat dan upaya yang mereka lakukan. Pujian yang tulus seperti itu dapat membangun keberanian dan keyakinan dalam diri anak kita.
dan mendorong anak kita untuk berupaya lebih keras lagi dalam melakukan apa yang benar. Hal yang kedua adalah penghiburan. Allah sangat memperhatikan orang yang rendah hati. Firman Tuhan mendesak kita untuk terus menghibur satu sama lain dan menghibur jiwa-jiwa yang tertekan. Kita yakin bahwa Allah melihat dan menghargai upaya kita untuk saling menguatkan dan saling menghibur rekan-rekan seiman kita yang sedang bersedih. Apa yang dapat kita katakan untuk membina teman kita yang sedang bersedih atau kecil hati atau tertekan? Jangan merasa bahwa kita harus menyelesaikan masalahnya. Banyak contoh yang memperlihatkan bahwa kata-kata yang sederhana seringkali sangat bermanfaat. Mari kita meyakinkan teman kita yang sedang patah semangat ini bahwa kita peduli. Ajaklah teman kita ini untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk meminta Allah membantu dia menyadari bahwa kita, orang lain, Allah sangat mengasihi dia. Kita ajak dia untuk memulihkan kepercayaannya bahwa ia sangat dibutuhkan dan sangat dihargai. Kita dapat membacakan sebuah ayat yang membesarkan hati untuk meyakinkan dia bahwa Allah benar-benar peduli kepadanya sebagai seorang pribadi yang baik. Berikan waktu untuk menyampaikan perkataan yang baik pada orang yang sedang putus asa dan bicaralah dengan tulus dari hati. Niscaya rekan kita akan terbantu merasa dikasihi dan dihargai. Hal yang ketiga adalah nasihat. Sebagai makhluk yang tidak sempurna, kita perlu mendapat nasihat dari waktu ke waktu. Alkitab menganjurkan kita, dengarkanlah nasihat dan terimalah disiplin, agar engkau menjadi berhikmat di masa depanmu. Amsal 19 ayat 20. Bukan hanya para penatua yang dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Bapak Ibu orang tua dapat menasehati anak-anak. Saudara-saudari yang lebih dewasa dapat menasehati remaja yang lebih muda. Kasih akan orang lain menggerakkan hati kita untuk memberikan nasihat yang dapat diterima oleh si pendengar tanpa merasa tertekan. Apa yang dapat membantu kita memberikan nasihat seperti itu? Ada 3 hal, yaitu sikap dan tujuannya, kemudian dasar menasehati, dan cara menasehatinya. Jelaslah bahwa tutur kata, bibir kita, lidah kita adalah karunia yang sangat berharga dari Allah. Kasih kepada Allah hendaknya menggerakkan bibir kita untuk terus menggunakan karunia ini tanpa menyalahgunakannya. Hendaklah kita ingat bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Kuasa untuk membina atau menjatuhkan. Maka marilah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita berupaya keras untuk menggunakan karunia ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Sang Allah, Sang Pemberi, yaitu untuk membangun dan menjadi berkat. Dengan demikian, tutur kata kita akan menyegarkan orang-orang di sekitar kita dan membantu kita tetap berada dalam kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih kami semua boleh diingatkan untuk selalu menjaga karunia yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya kami diizinkan untuk boleh terus menggunakan karunia tutur kata kami untuk membangun sesama kami, untuk menghibur sesama kami dengan tulus dan berkenan di hadapan Allah. Kami adalah manusia yang lemah ya Bapa. Berikanlah kami tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesaat lagi kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Jadilah kepada kami semua menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.